Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan mensupport channel ini. Semoga kita semua bahagia dan sehat selalu ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The SpongeBob Movie yang berjudul Sponge Out of Water. Film The SpongeBob Movie ini rilis pada tanggal 6 Februari 2015 yang diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan Paramount Animation. Sponge Out of Water ini merupakan sequel dari The SpongeBob SquarePants Movie pada tahun 2004. Film ini didedikasikan kepada Ernest Borgnine, pengisi suara dari Mermaid Man yang meninggal pada tahun 2012. Film ini juga dibintangi oleh Antonio Banderas, yaitu seorang artis yang identik dengan karakter Zorro yang pernah diperankannya. Di film ini, Banderas berperan sebagai seorang bajak laut yang bernama Burger Bert. Film ini dimulai dengan seorang bajak laut bernama Burger Bert yang menemukan sebuah peta harta karun di tepi pantai. Sang bajak laut masuk ke dalam hutan dan melewati berbagai macam jebakan yang dipasang, hingga akhirnya ia sampai di depan harta karun yang ia cari, yaitu sebuah buku. Ia mengambil buku yang dipegang oleh sebuah tengkorak. Tengkorak tersebut terjatuh, tapi ia bangkit kembali dan memukul sang bajak laut hingga terpental ke kapalnya. Burger Bert menjalankan kapalnya, kemudian ia duduk, membuka buku curiannya, dan membacanya. Di dalam buku tersebut menceritakan sebuah kota di bawah laut yang bernama Bikini Bottom, di mana di kota tersebut terdapat sebuah restoran yang bernama Krusty Krab. Penduduk Bikini Bottom berdatangan ke sana untuk memakan makanan yang mereka sebut sebagai Krabby Patty. Di balik lezatnya Krabby Patty, terdapat sosok SpongeBob SquarePants, pegawai Krusty Krab yang bertugas menyajikan Krabby Patty kepada pelanggan. SpongeBob adalah orang yang menyukai pekerjaan dan teman-temannya. Ia sangat suka menyajikan Krabby Patty untuk penduduk Bikini Bottom. Tidak ada yang peduli mengapa Krabby Patty tersebut sangat lezat, terkecuali Plankton. Plankton tinggal di sebuah restoran di seberang Krusty Krab, di mana tidak ada yang ingin makan di sana, karena makanan yang disajikan tidak enak. Plankton menjalani hidupnya untuk mencuri formula rahasia dari Krabby Patty, tetapi selalu ada SpongeBob di sana untuk menghentikannya. Namun, pada kali ini akan sedikit berbeda. SpongeBob bertemu dengan sahabatnya yang mampir untuk memakan Krabby Patty. Sebuah pesawat muncul menjatuhkan satu toples besar saus tartar di depan Krusty Krab, yang ternyata adalah ular plankton. SpongeBob dan Patrick membuat pertahanan dan menyerang balik plankton, yang dipimpin oleh Tuan Krab, pemilik restoran Krusty Krab. Tuan Krab berada di ruangannya untuk melindungi formula rahasianya. Awalnya serangan kentang mereka dihindari oleh plankton, namun akhirnya berhasil mengenai pesawat dan menjatuhkannya. Tidak berhenti di situ, plankton muncul dengan tanknya, lalu menembakkan serangan acar ke arah mereka berdua. Tuan Krab menyuruh mereka melancarkan serangan balik dengan tembakan saus, mustard, dan mayones. Tidak tahan memegangi toples besar mayones, Patrick melemparkannya ke arah plankton, namun meleset di depannya. Tapi tank plankton malah tersangkut dan meledak saat terkena mayones tersebut. Namun kali ini plankton muncul kembali dengan robot raksasa yang menyerupai dirinya. Patrick yang takut meninggalkan SpongeBob, dan SpongeBob lari ke ruangan Tuan Krab. Plankton menghancurkan pintunya dan masuk ke ruangan Tuan Krab. Namun sayangnya, robotnya mendadak mati karena kehabisan gas. Hal tersebut membuat Tuan Krab dan SpongeBob menertawakannya. Plankton keluar dari robotnya. Ia mengatakan masih ada satu cara tersisa untuk mengambil formula rahasia Krabby Patty, yaitu dengan membelinya. Tapi tidak ada uang tersisa dari dompet yang ia keluarkan, karena semua uangnya telah dipinjam oleh Tuan Krab. Uang terakhir yang ia miliki hanya uang koin 1 sen dalam kantungnya, dan Tuan Krab kembali memintanya. Plankton memberikannya, dan Tuan Krab menaruh koin tersebut di dalam berangkasnya. Tuan Krab membawa keluar Plankton, dan semua pelanggan di sana menertawakannya. Plankton terus menangis di depan Krusty Krab, hingga akhirnya Tuan Krab menghampirinya. Di sisi lain, Plankton muncul dan keluar dari uang koin 1 sen, dan menghubungi istri komputernya, yaitu Karen. Ia mengambil sebuah botol dan diisi sebuah kertas, lalu menukar botol berisi formula rahasia dengan botol palsu buatannya. Ia pun lolos dari mesin pendeteksi pencurian. Tuan Krab terus menertawai Plankton yang menangis, hingga akhirnya ia tersadar bahwa itu adalah robot, bukan Plankton yang sesungguhnya. SpongeBob masuk ke ruangan Tuan Krab dan memergoki aksi Plankton. Plankton yang ketakutan menjatuhkan botol palsunya,
dan membuat alarm berbunyi. Sistemnya langsung mengisolasi Krusty Krab dan menutupnya dengan lapisan besi. Tuan Krab yang di luar terlambat masuk ke dalam restorannya, tapi ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong lapisan besi, dan ia berhasil masuk. SpongeBob dan Plankton saling menarik botol resepnya, namun secara tiba-tiba botol tersebut menghilang. Tuan Krab yang marah langsung menangkap Plankton, dan dia tidak menerima alasan bahwa botol tersebut tiba-tiba menghilang. SpongeBob membela Plankton dengan berkata bahwa Plankton mengatakan yang sebenarnya. Tuan Krab tentu tidak percaya, lalu ia membuat sebuah lelucon, lalu memakaikan headphone di kepalanya. SpongeBob yang merasa lelucon tersebut lucu, tertawa dengan sangat keras, membuat Plankton tersiksa. Squidward masuk dan menghentikan SpongeBob. Dia memberitahu Tuan Krab bahwa pelanggannya mulai marah, dan ingin meminta uang mereka kembali. Tuan Krab menyuruh SpongeBob untuk segera membuat Krabby Patty, sedangkan Plankton sudah berhasil kabur. SpongeBob berteriak kaget, lalu disusul oleh Tuan Krab melakukan hal yang sama. Semua patty dalam lemari pendinginnya sudah hilang. SpongeBob juga tidak bisa membuat Krabby Patty tanpa formula rahasia, karena sudah tertulis dalam peraturan tidak ada karyawan yang boleh mengingat resep tersebut. Semua pelanggan berdemo meminta refund, tapi Tuan Krab menyalahkan Plankton atas semua yang terjadi. Kali lagi SpongeBob membela Plankton, karena menurutnya bukan Plankton lah pelakunya. Tapi Tuan Krab tidak menanggapi dan mengajak semua pelanggannya untuk merebut kembali formula rahasianya dengan imbalan Krabby Patty setengah harga. Di sisi lain, Plankton sedang menceritakan tentang hilangnya formula tersebut kepada Karen. Tapi Tuan Krab dan yang lain sudah berada di sekitarnya dalam kondisi marah. Tuan Krab membawa Plankton dan menghakiminya. SpongeBob muncul. Ia berpura-pura akan menyiksa Plankton. Ia meniup gelembung besar pada Plankton dan mereka terbang bersama. Merasa dihianati oleh karyawan terbaiknya, Tuan Krab menyuruh kerumunan untuk menyerang gelembung mereka. Tapi SpongeBob berhasil kabur. Hari kiamat bagi kota Bikini Bottom pun dimulai. Bajak laut tersebut mengatakan kisah SpongeBob telah tamat dan menuliskan the end di bukunya. Namun para burung tidak menerima hal tersebut dan menyerang sang bajak laut. Seekor burung pun membuang sebuah kertas yang bertuliskan kata the end ke dalam laut. Kota Bikini Bottom menjadi tidak terkendali. SpongeBob mengajak Plankton untuk bekerja sama mencari formula tersebut untuk membuat kota kembali normal. Sandy yang berada di rumahnya melihat berita mengenai kota Bikini Bottom yang hancur karena hilangnya formula rahasia Krabby Patty. Sandy juga melihat sebuah benda besar terjatuh di atas rumah kacanya, yang ternyata adalah sebuah kertas dari atas laut. SpongeBob meletuskan gelembungnya dan membuat mereka terjatuh tepat di daerah rumah SpongeBob. Patrick yang berada di rumahnya gembira melihat SpongeBob. SpongeBob mengajak Patrick untuk bergabung ke dalam timnya. Namun ternyata Patrick mengkhianati SpongeBob dan berteriak memberitahukan keberadaannya. SpongeBob melarikan diri dari genggaman Patrick. Tuan Krab beserta penduduk Bikini Bottom yang marah berlari mengejar mereka berdua. SpongeBob membawa Plankton ke rumah Sandy. Rumahnya terlihat berantakan. Sandy muncul dan terlihat seperti tidak waras. Ia memperlihatkan kertas yang bertuliskan the end kepada mereka. Sandy mengatakan bahwa Dewa Roti Isi telah marah dan ia tidak memiliki cara untuk menenangkannya. SpongeBob dan Plankton pergi meninggalkan Sandy dan pergi mencari Gary di rumahnya. SpongeBob mengajak Gary untuk ikut timnya, namun Gary menolak dan kerumunan siput laut menyerang mereka. SpongeBob kembali melarikan diri sambil membawa Plankton. Saat malam tiba, SpongeBob dan Plankton melihat kota Bikini Bottom dari kejauhan. SpongeBob merasa sedih melihat kotanya yang hancur. Plankton berusaha menghiburnya dan menyuruh SpongeBob untuk beristirahat. Ketika SpongeBob sudah tertidur, ia masuk ke dalam otak SpongeBob. Tetapi yang ada di dalam otak SpongeBob hanyalah sukacita dan kegembiraan. Hal tersebut membuat mata Plankton sakit dan ia terlempar keluar. SpongeBob terbangun dan mengetahui Plankton masuk ke dalam otaknya. Plankton membenarkan hal tersebut dan mengatakan ia masuk ke otaknya untuk mencari resep formula. Plankton tidak mempercayai SpongeBob yang mengatakan tidak mengingat formula rahasianya. SpongeBob sendiri tidak menyangka Plankton berpikiran seperti itu. SpongeBob menyanyikan sebuah lagu mengenai teamwork, di mana dalam tim harus saling mempercayai dan saling membantu satu sama lain. Hal yang dilakukan SpongeBob tersebut membuat Plankton mengatakan itu adalah 1 menit yang tidak bisa ia dapatkan lagi. SpongeBob menjawab dengan berkata, tidak jika ada mesin waktu. Sebuah ide muncul dalam pikiran Plankton, yaitu membuat mesin waktu.
dan pergi ke saat di mana formula rahasia belum menghilang. Mereka berdua mengamati Karen yang berada di cambuket dan mempraktekkan kerjasama tim dan masuk melalui jendela yang terbuka. Rupanya Patrick berada di sana sebagai penjaga. Patrick tertidur dan sebuah kunci dikalungkan di lehernya. Plankton berusaha mengambil kunci, tetapi kuncinya terjatuh dan tersangkut di pusar Patrick. SpongeBob menyelamatkan Plankton dengan menariknya keluar. Hal tersebut membuat Patrick terbangun. Patrick meniup peluit untuk memanggil teman-temannya. Tapi sebelum itu terjadi, SpongeBob mencegahnya. Ia memegangi Patrick dan Plankton membacakan sebuah cerita yang membuatnya kembali tertidur. Mereka masuk ke dalam dan menyelamatkan Karen. Mereka membicarakan misi mereka tentang membuat mesin waktu, di mana mereka membutuhkan sebuah komputer untuk merealisasikannya. SpongeBob membawa komputer yang merupakan kepala dari Karen. Mereka pergi ke sebuah tempat di mana mereka membuat mesin waktu bersama-sama dengan menggunakan peralatan yang ada di sana. Mesin waktu pun telah berhasil dibuat dan mereka segera memulai perjalanan waktu. Saat mereka keluar, seluruh tempat bagaikan padang pasir. Mereka melihat Patrick dengan janggut putih yang menempel pada wajahnya. Ternyata mereka pergi ke beberapa hari kemudian dan Krusty Krab berada di bawah kaki Patrick yang tertutup pasir. Mereka kembali masuk ke mesin waktu dan kali ini mereka berada di luar angkasa. Mereka melihat seekor lumba-lumba bernama Bubbles yang menjaga galaksi. Ketika Bubbles pergi ke toilet, planet Saturnus dan Jupiter saling bertabrakan. SpongeBob berusaha menyembunyikannya hingga akhirnya Bubbles kembali dan melihat planet yang dijaganya hancur berantakan. Bubbles menyalahkan mereka berdua dan menyerangnya. SpongeBob dan Plankton melarikan diri dengan kembali ke mesin waktu. Kali ini mereka berada di waktu yang tepat, yaitu saat SpongeBob memergoki Plankton yang sedang mencuri formula rahasia. SpongeBob berusaha mengambil formula rahasia dari Plankton masa lalu. Tangannya menyentuh alat pemindai dan membuat alarm berbunyi. Setelah mengambil formula rahasia, SpongeBob dan Plankton kembali ke mesin waktu. Burger Bird menjelaskan cerita tersebut kepada teman-teman burungnya. Lalu Burger Bird melihat daratan ada di depannya. Perahu mereka sampai di daratan dan terus melaju hingga mengganggu orang-orang yang berada di sana. Perahu tersebut berhenti dan terparkir sempurna di pinggir jalan. Di sana, Burger Bird membuka sebuah restoran di dalam perahunya dan menakut-nakuti teman-teman burungnya hingga pergi meninggalkannya. Sedangkan di Krusty Krab, Patrick meratapi kertas yang bergambar Krabby Patty. Tiba-tiba Sandy datang dan menyampaikan teorinya mengenai kemarahan Dewa Roti Isi yang hanya bisa diatasi dengan melakukan pengorbanan. Ketika pengorbanan selesai, Krabby Patty akan berjatuhan dari atas. Tuan Crab tentu tidak menyukai rencana tersebut karena tidak bisa membuat dirinya mendapatkan uang. Karena tidak menyetujui ide tersebut, mereka membawa Tuan Crab dan Squidward untuk dikorbankan. SpongeBob dan Plankton muncul di waktu yang tepat. Ia menunjukkan formula rahasia dan memberikannya kepada Tuan Crab. Saat mereka menjelaskan bahwa mereka menggunakan mesin waktu, Patrick yang berada di sana menjalankan mesin waktunya dan pergi menghilang. Tidak peduli dengan Patrick, Tuan Crab membuka botol dan membaca formula rahasianya. Namun sayangnya, SpongeBob salah mengambil botol. Ia meminta maaf pada Tuan Crab, tetapi Tuan Crab yang marah menyuruh mereka untuk mengorbankan SpongeBob dan Plankton. Patrick kembali dari perjalanan waktunya dan berlari ketakutan. Seekor dinosaurus dengan kepala seperti Squidward keluar dari mesin waktu dan membuat kericuhan. Plankton menyalahkan SpongeBob yang salah mengambil formula rahasia. SpongeBob juga membalas Plankton dengan menyalahkan sifat jahatnya yang menjadi penyebab kekacauan. Plankton kembali membalas dengan mengatakan SpongeBob adalah teman tim yang buruk. SpongeBob menjadi tidak terkendali setelah mendengar ucapan Plankton. Tapi tidak lama ia tersadar bahwa dirinya menjadi sama seperti mereka yang kasar dan egois. SpongeBob mengorbankan dirinya demi memulihkan kejayaan Bikini Bottom. Mendengar perkataan SpongeBob membuat mereka semua senang dan bersemangat. Mereka membawa SpongeBob dan mengikat kedua tangannya di sebuah batu besar. Mereka semua bersorak dan SpongeBob telah siap untuk dikorbankan. Tiba-tiba SpongeBob mencium aroma Krabby Patty, namun tidak digubris oleh Tuan Crab. Squidward memotong tali dan sebuah batu besar menimpa SpongeBob dan Tuan Crab. Tuan Crab tiba-tiba ikut mencium aroma Krabby Patty. Ia melepas baju metalnya dan menyuruh SpongeBob untuk pergi menuju aroma Krabby Patty. Penduduk Bikini Bottom mengikuti dan melakukan hal yang sama. Mereka semua melewati badai salju dan berbagai tempat bersama. Hingga akhirnya mereka melihat datangnya aroma tersebut dari arah daratan.
Penduduk lain meninggalkan tempat tersebut, menyisakan SpongeBob, Patrick, Sandy, Squidward, dan Tuan Crab. Plankton yang mengikuti mereka dari belakang bersembunyi di kaos kaki SpongeBob. Ketika mereka sedang memikirkan bagaimana caranya menuju asal aroma Krabby Patty, datang Bubbles si lumba-lumba yang melewati ruang waktu. Ia ingin membantu SpongeBob karena SpongeBob telah membantu dirinya terlepas dari pekerjaannya menjaga galaksi. Bubbles memasukkan mereka berlima ke dalam mulutnya dan mengantar mereka ke tempat tujuan. Ketika sudah dekat, Bubbles mengeluarkan dan melemparkan mereka ke arah daratan. Ia menyemangati mereka untuk menemukan formula rahasia, lalu pergi kembali ke asalnya. Mereka berjalan melewati pasir di tepi pantai dan kerumunan manusia yang berada di sana. Mereka berada di istana pasir seorang gadis kecil. Kakaknya yang tidak suka melihat mereka menendang istana pasir hingga membuat mereka terlempar dan terpisah. Mereka terus terpental oleh ulah manusia, tapi pada akhirnya mereka berkumpul kembali. Sejenak SpongeBob dan Patrick mencicipi permen kapas yang ada di sana dan merasakan sensasi yang luar biasa. SpongeBob menghirup aroma Krabby Patty dan mereka segera menghampirinya. Tapi langkah mereka terhalang oleh banyaknya manusia yang berlalu lalang. Sandy mendapatkan ide. Mereka menggunakan sepeda yang dikayu oleh SpongeBob dan Patrick dan berjalan di antara kerumunan. Hal tersebut tentu saja membuat orang-orang kebingungan karena terdapat sebuah sepeda yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengendarai. Mereka hampir menabrak kereta dorong bayi, namun berhasil menghindar. Tapi membuat mereka terlempar dan terjatuh di sebuah box kayu. Mereka melihat sebuah restoran yang menyajikan Krabby Patty, yang ternyata adalah restoran milik Burger Bird. Burger Bird yang sedang memanggang patty terkejut melihat kehadiran SpongeBob dan kawan-kawan. Burger Bird bertanya, mengapa mereka bisa bernapas di dalam udara. SpongeBob menjawab karena Bubbles yang membantu mereka. Burger Bird menyela perkataan SpongeBob dan berkata tidak ada lumba-lumba dalam buku ceritanya. Burger Bird menjelaskan mengenai buku yang dimilikinya. Buku yang berisi cerita mengenai kehancuran kota Bikini Bottom karena formula rahasia yang dicuri oleh dirinya. Ia mencuri formula rahasia dengan menuliskan ceritanya di dalam buku tersebut. Ia juga menunjukkan bagaimana cara kerjanya, yaitu dengan menulis mereka akan terdampar di Pulau Pelikan. Mereka perlahan menghilang dan muncul di sebuah pulau dengan banyak burung pelikan berterbangan. Sesuai dengan yang ditulis oleh Burger Bird, burung-burung pelikan yang kelaparan mengancam nyawa mereka. Sandy mengeluarkan kertas yang ia temukan sebelumnya. Ia mengambil sehelai bulu burung dan menggunakan tinta yang dikeluarkan oleh Squidward untuk menulis di kertas tersebut. Mereka semua pergi menghilang, namun Plankton tertinggal di sana. Ia menuliskan cerita yang ia inginkan di kertas tersebut. Orang-orang di pantai sedang menikmati lezatnya Krabby Patty. Lalu muncul SpongeBob dan yang lain dengan penampilan seperti superhero. Squidward menyingkirkan semua orang dengan permainan klarinetnya. Patrick menggunakan kekuatannya untuk menarik semua es krim yang ternyata dimakan oleh dirinya sendiri. Burger Bird mengambil buku dan penanya, bersiap untuk menulis. Tapi Tuan Crab menahan dengan tangan capitnya, dan SpongeBob mengeluarkan gelembung yang membawa buku tersebut melayang di udara. Tuan Crab menarik kembali satu tangannya, yang membuat satu tangan Burger Bird bebas. Burger Bird melarikan diri ketika mereka sedang asyik mengobrol, dan Sandy muncul dengan wujud tupainya. Mereka kemudian tersadar bahwa Burger Bird telah kabur menggunakan kapalnya, tapi ia meninggalkan jejak minyak yang sangat panjang. Mereka mengejar Burger Bird dengan mengikuti jejak tersebut. Burger Bird yang mengetahui keberadaan mereka menambahkan kecepatan kapalnya. Tidak mau kalah, SpongeBob juga menambahkan kecepatannya. Namun Burger Bird melepaskan jangkar dan mereka semua terjatuh. Beruntungnya mereka berhasil berpegangan pada jangkar. Burger Bird melihat buku melayang di dekatnya dan naik ke atas kapal untuk menangkapnya. SpongeBob melihat sebuah patung ikan dan mengarahkan jangkarnya ke patung tersebut. Kapal Burger Bird menjadi tidak terkendali dan berhenti perlahan. Burger Bird berusaha menggapai buku tersebut, tetapi Squidward membuat gelombang udara dari klarinetnya, membuat buku tersebut jatuh di atas perapian dan terbakar. Sandy menyerang dengan tembakan kacang, namun tidak berhasil, sama seperti Patrick yang tidak berhasil menyerang Burger Bird dengan kekuatan
es krimnya. Burger Bird menyerang Tuan Crab dengan tembakan butter. Ia juga menyerang SpongeBob dengan cannon-nya. Tetapi SpongeBob membuat bola cannon melayang dengan gelembungnya. Patrick memecahkan gelembung tersebut, membuat wajahnya tertimpa bola cannon yang keras. SpongeBob yang lengah terkena serangan bola cannon yang ditembak oleh Burger Bird. Ketika Burger Bird ingin menjalankan kapalnya, Plankton muncul di bagian belakang kapal. Plankton membuat tubuhnya menjadi sangat besar dan mengangkat kapal dengan tangannya. Burger Bird masuk ke dalam kapal, dan ketika Plankton memasukkan wajahnya melalui jendela, Burger Bird menyemprotkan saus ke wajah Plankton. Plankton berteriak kesakitan dan menjatuhkan kapalnya. Burger Bird berusaha melarikan diri. Plankton menggunakan SpongeBob dengan meniup gelembung sekuat tenaga untuk membuat serangan gelembung. Plankton menangkap Burger Bird dan meminta formula rahasia. Burger Bird mengajak Plankton untuk bekerja sama dengannya, tapi Plankton menolak dengan alasan ia sudah menjadi bagian dari teamwork. Burger Bird menyerahkan formula rahasia. Plankton menendang Burger Bird sampai jauh ke pulau. Mereka semua berkumpul dan ingin merayakan keberhasilan, tapi Plankton hanya tertarik melihat formula rahasia dengan wajah jahatnya. Tuan Crab hanya pasrah dengan apa yang akan terjadi, tapi Plankton memberikan formula rahasianya kepada Tuan Crab. Ia mengatakan bahwa dirinya telah sadar atas perbuatan buruk dan keegoisannya. Plankton memberikan kertas ajaib pada SpongeBob dan mereka semua kembali ke Bikini Bottom. SpongeBob bahkan memberikan sebuah hadiah kepada Squidward. Penduduk Bikini Bottom berdatangan dan kembali memesan Krabby Patty. Kehidupan di kota Bikini Bottom telah kembali normal. Plankton tetap berusaha mencuri formula rahasia Krabby Patty. Akhir cerita ditutup dengan Burger Bird yang menyanyikan lagu tema SpongeBob dengan burung-burung di sekitarnya. Nah teman-teman, dari cerita SpongeBob movie ini, kita dapat menyadari arti penting dari sebuah kerjasama tim. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu sendirian, di mana kita manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Kita juga harus menghargai teman satu tim dan saling mendukung agar tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Kita harus mengesampingkan keegoisan kita, karena hal tersebut dapat menyusahkan orang lain. Sekian video kali ini dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.